Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran mata pelajaran informatika yang membahas materi mengenai berpikir komputasional dalam pemrograman. Bersama saya, Misdar SPD dari SMA Negeri 1 Candung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, yang di sananya nanti ada video pembelajaran, materi pembelajaran yang akan kita bahas, dan setelah itu kita akan melaksanakan post-test, yaitunya ada rumah yang akan diberikan nantinya. Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitunya yang pertama, menjelaskan hubungan antara algoritma dan solusi, menerapkan langkah-langkah membangun sebuah algoritma, menjelaskan berbagai strategi pendekatan dari berbagai jenis masalah, dan keempat, tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan beberapa algoritma untuk menyelesaikan masalah. Mari kita masuk dulu ke dalam pembelajaran kita dengan menyaksikan video berikut Pengenalan ini. Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya Computational Thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, Baik, Ananda semua, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, kita akan memasuki lagi materi selanjutnya, yaitunya algoritma rekursi. Algoritma rekursi ini berhubungan dengan pemutaran video sebelumnya, yaitunya rekursi adalah fungsi memanggil diri sendiri sebagai subprogram untuk menyelesaikan program yang kompleks. Pada metode perulangan atau iterasi, satu proses dapat dilakukan secara berulang
dalam masalah. Proses suatu fungsi memanggil dirinya sendiri dikenal dengan proses rekursi dan fungsi yang rekursif. Rekursif merupakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Proses rekursi membagi masalah menjadi bagi-bagian fungsi yang terus memanggil fungsi tersebut. Adalah contoh dari rekursi dalam sebuah pemrograman. Ini merupakan pemrograman yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk memasukkan bilangan bulat positif. Sesuai dengan yang ditampilkan pada layar monitor, bisa Anda coba untuk mengcopy paste atau mengetik ulang pada aplikasi C++ dan nanti akan terlihat hasilnya bagaimana pemanggilan algoritma rekursi tersebut. Selanjutnya, kita masuk lagi kepada algoritma greedy. Algoritma greedy adalah algoritma yang mempunyai pendekatan sederhana dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan cara membuat pilihan terbaik setiap waktu, tanpa memikirkan hasil akhir. Prinsip dasar dari algoritma greedy tersebut, yang pertama, jika setiap pembuat pilihan terbaik, maka hasil akhir akan memberikan hasil yang terbaik juga. Yang keduanya, algoritma greedy tidak mengenal adanya reverse atau mengubah keputusan yang sudah dibuat. Karena itu, algoritma greedy akan bekerja menyelesaikan permasalahan dari arah atas ke bawah. Contoh dari kehidupan algoritma greedy, yaitunya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya Ananda pergi berbelanja ke sebuah warung. Total belanja kita adalah Rp27.800, kemudian Anda membayar dengan uang pecahan Rp100.000. Menurut Anda, berapa jumlah pecahan uang paling sedikit yang dapat Anda terima? Jika pemilik warung tersebut memiliki pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, dan Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Tujuan dari algoritma greedy ini adalah mendapatkan uang kembalian dengan jumlah Rp100.000 dikurang Rp27.800, yaitunya Rp72.200, dengan jumlah pecahan yang paling sedikit. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka dengan menggunakan algoritma greedy, uang pecahan yang harus dikembalikan untuk mencapai jumlah uang kembalian Rp72.200 adalah pecahan yang pertama Rp50.000, Rp20.000, Rp2.000, Rp500, Rp200, dan Rp100 dengan total pecahan sebanyak 6 pecahan. Contoh kedua, mencari jarak terdekat dari gambar berikut ini. Jika terlihat dari angka 0 sampai 7, jika pertanyaan kita, jika kita mencari menggunakan algoritma greedy, maka hasil yang kita dapatkan adalah 0, 2, 3, dan 7. Dan itu merupakan jalan yang paling terdekat yang dapat kita tempuh dari gambar yang sudah ada. Yang perlu kita ingat, panjang garis tidak menunjukkan jauh dekatnya suatu jarak. Selanjutnya, contoh algoritma greedy juga kita bisa masukkan ke dalam bahasa pemrograman C++ dengan coding sebagai berikut ini. Anda dapat menyalinnya atau mengetik ulang pada aplikasi C++ dan melihat bagaimana hasil yang dapat diperoleh. Anda semua dapat mencobakan post-test dengan mengklik link berikut atau mengetiknya pada pencarian. Sekian materi video pembelajaran dari saya. Apabila ada yang terkurang dan terlebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.